Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Sakailhana. Di sini saya akan membahas tutorial cara merakit komputer yang baik dan benar. Ya, saksikanlah videonya. Ini ya. Ya, pertama di sini ada casing komputer. Casing komputer itu berfungsi untuk tempat penyimpanan komponen-komponen yang ada di komputer. Contohnya seperti motherboard ya, hard disk, DVD-ROM, power supply dan sebagainya. Itu tempat penyimpanan komponen yang ada di dalam komputer. Lanjut, ini namanya power supply. Power supply itu fungsinya sebagai pemberi daya arus listrik ke motherboard atau komponen yang ada di komputer. Pertama motherboard ataupun DVD-ROM, hard disk dan disket. Ya. Lalu kita pasang dulu power supply ini ke casing. Ini casing komputernya ya. Pasang dulu ya. Setelah dipasang, jangan lupa sambil memasang bautnya agar tidak copot ya. Pasang bautnya ya. Jadi si baut tersebut itu di power supply itu dipasang ke casing, lalu dipasang baut atau mur agar tidak lepas ya. Oke, selanjutnya kita persiapkan ini motherboard. Motherboard ini fungsinya yaitu papan mesin komputer ya, yaitu sebagai mesin utama komputer mesinnya. Motherboard ini yaitu alat tempat penyimpanan komponen-komponen yang ada di komputer seperti prosesor dan sebagainya ya. Oke, pertama kita pasang dulu prosesornya. Oke, ini prosesor. Ini prosesor itu berfungsi sebagai otaknya komputer. Jadi jika komputer tidak ada prosesor, maka komputer tersebut tidak akan berjalan, karena ini sebagai fungsi pengendalinya otaknya ya. Oke, kita pasang dulu ke soket prosesor yang ada di motherboard tersebut. Oke, lihat pemasangannya. Ini kan ada pembatas yaitu ya, lihat. Kita pasang. Oke, setelah dipasang lalu kita tutup atau namanya dikunci agar si prosesor tersebut tidak lepas ya. Oke, lihat, dikunci. Oke, setelah kita memasang prosesor, lalu kita pasang pasta prosesor. Ini pasta prosesor. Pasta prosesor itu fungsinya untuk mendinginkan prosesor ya, berbentuk seperti cairan pasta gigi ya. Ini agar si komputer tersebut tidak panas, atau bahasa modernnya ngeheng ya. Oke, setelah kita pasang pasta prosesor, kita pasang heatsink ya. Ini heatsink itu sebagai kipas angin, kipasnya agar prosesor tidak panas ya. Lihat, ini kipasnya agar mendinginkan prosesor. Kita ditutup dulu, jadi kunci agar kipas tersebut tidak tidak lepas. Oke, lalu setelah itu kita konektor kabel kipas fan ini hubungkan ke konektor yang ada di motherboard ini ya. Lihat, ini kan ada 4 pin, lihat. Oke, dihubungkan agar, jadi kesimpulannya ini kipas
terpasang ke motherboard, lalu kabel konektornya dihubungkan ke motherboard agar nanti berjalan. Selanjutnya kita pasang RAM. Nah, RAM itu berfungsi tempat penyimpanan sementara. Jadi kesimpulannya, RAM ini berfungsi ketika komputer dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan, maka si komputer tersebut, RAM tersebut tidak akan berfungsi ya. Ini RAM. RAM sebenarnya ada 4 jenis kalau tidak salah ya. Ada SDRAM, ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 ya. Oke. Lihat, ini RAM-nya untuk komputer. Beda lagi sama RAM berbentuk yang berfungsi untuk netbook atau laptop. Ya, pasang. Ya, jadi lihat posisinya ya. Lagi. Setelah kita pasang RAM ini ke soket RAM, lalu kita kunci agar si RAM tersebut tidak lepas. Ini ya. Oke. Prosesor sudah dipasang, sudah dipasang pasta prosesornya, dipasang kipas pannya atau heatsink, RAM sudah, lalu kita pasang RAM yang kedua. Fungsinya yaitu sebagai penambah kecepatan komputer tersebut ya, RAM-nya. Jika RAM banyak, maka komputer tersebut akan berjalan sebaik mungkin. Oke, pasang. Lalu kunci lagi ya. Oke. Lalu lanjut ke lalu pasang, sudah dipasang. Oke. Setelah RAM dipasang, kipas pan dipasang, prosesor dipasang, kita pasang mesin motherboard ini ke casing komputer. Casing yang tadi udah dipasang power supply ya, kita pasang. Lihat posisinya. Oke. Ya. Lanjut ya. Lihat. Pastikan posisinya harus benar. Posisinya oke ya. Setelah motherboard dipasang, jangan lupa pasang mur atau baud agar si mesin motherboard tersebut yang dipasang ke casing ini tidak lepas. Oke, dipasang. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, casingnya pertama udah dipasang power supply, lalu motherboardnya udah dipasang RAM, prosesor, pasta prosesor sama kipas. Dan motherboardnya juga udah dipasang ke casing komputer tersebut. Oke. Selanjutnya kita pasang ini NIC. Ini ya, NIC. Ini NIC jaringan. Oh, kita pasang dulu wireless NIC-nya. Lihat ya. Oke. Lihat ya. Maaf, tadi ada kesalahan. Pasang dulu.
Oke, pasang bautnya. Oke, setelah itu kita pasang NIC. NIC ini berfungsi sebagai jaringan opboard ya. Lihat, pasang ke slot AGP. Jadi fungsi ini sebagai ke jaringan. Sebenarnya jaringan itu ada dua ya. Jaringan ada onboard yang NIC yang ini, NIC yang udah permanen sama motherboard, dan ada tambahannya sebagai kartu jaringan. Fungsinya untuk terhubung ke jaringan atau yang umumnya sebagai ke internet. Jadi ada onboard, ada offboard. Oke. Setelah kita memasang NIC jaringan ini ke slot AGP, kita pasang dulu murnya atau bautnya agar si jaringan tersebut tidak lepas. Ya, sudah dipasang ke sini. Selanjutnya kita pasang wireless NIC ya. Fungsi wireless NIC ini berfungsi sebagai kartu jaringan WiFi. Jadi jika seandainya jaring NIC ini yang ada di rumah atau di ruangan tidak ada kabel, bisa dihubungkan ke WiFi. Oke, pasang bautnya. Oke, selanjutnya kita pasang VGA ya. Pasang VGA ke slot VGA. Fungsinya yaitu sebagai display offboard, yaitu tampilan ke layar monitor. Sebenarnya VGA itu ada dua. Ada onboard, yang onboard itu yang sudah terpasang di mesin motherboard, sudah pembawaannya. Kalau kita mampu membeli, ini sebenarnya terpisah ya. Ini sebagai terpisah karena offboard. Jika kita mampu membeli, maka VGA tersebut, maka kualitas komputer, kecepatan dan tampilan itu semakin bagus. Oke. Setelah kita memasang kartu VGA-nya, yaitu fungsinya untuk menghubungkan ke layar monitor ya, agar kualitasnya makin bagus, kita pasang mur atau bautnya ya, agar tidak lepas. Oke, di sini. Oke. Setelah itu kita pasang hard disk ya. Hard disk, fungsi hard disk itu tempat penyimpanan berskala besar, yaitu fungsinya contohnya sebagai penyimpanan sistem operasi atau aplikasi atau data-data kita ya. Contoh seperti dokumen, video, gambar dan sebagainya ya. Ini. Oke. Hard disk itu ada dua jenis, yaitu ada SATA dan ada PATA. Oke, ini jenisnya jenis PATA. Ini jenisnya PATA ya. Lihat, posisikan, pasang, dipasangnya di dalam, ada di dalam casing komputer. Oke. Setelah kita pasang harddisknya, lalu kita pasang bautnya atau mur agar si harddisk ini tidak lepas. Oke. Ada dua lagi, jadi 4. Jadi kanan dan kiri. Oke. Setelah kita selesai memasang harddisk di komputer tersebut, nah, selanjutnya kita akan memasang DVD-ROM atau CD-ROM ya. Ini fungsi CD-ROM, DVD-ROM itu yaitu pembaca file yang ada di dalam CD atau DVD. Nah, bisa juga berfungsi untuk membakar suatu file, dimasukkan ke dalam file CD blank ya. Oke, kita pasang ke depan casing, posisinya ada di depan ya. Oke. Setelah kita memasang DVD-ROM atau CD-ROM, kita lalu kita pasang bautnya agar si CD-ROM atau DVD-ROM tersebut tidak lepas ya. Pasangnya ada 4, biasa 22. Oke, selesai. Selanjutnya kita pasang floppy disk ya. Zaman dulu floppy disk ini
digunakan, yaitu tempatnya untuk menyimpan file seperti disket. Karena teknologi kita udah maju, jadi si floppy disk ini sudah tidak digunakan karena sekarang ada namanya flash disk yang dihubungkan ke USB. Oke, ini pasang dulu floppy disk, yaitu fungsinya untuk membaca file atau file yang ada di dalam disket. Oke, kita pasang disketnya, floppy disknya ke casing. Posisinya juga sama, ada di tengah, ada di depan, kayak seperti DVD-ROM atau CD-ROM ya. Oke, kita pasang. Selanjutnya setelah floppy disk ini dipasang, kita pasang dulu mur atau bautnya agar si floppy disk ini tidak lepas ya. Oke, posisinya sama, ada dua, jadi 4 baut. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya, setelah semua komponen terpasang, kita harus menghubungkan kabel-kabelnya agar si komponen yang ada di komputer tersebut yang udah kita pasang dapat aktif atau berjalan, berfungsi ya. Oke. Pertama, ini namanya kabel PATA atau lebih dikenal dengan kabel IDE. Ya, ini kabel IDE ini berfungsi untuk menghubungkan hard disk atau DVD-ROM yang tipenya tipe IDE. Oke, kita hubungkan kabelnya ke konektor IDE yang ada di mesin motherboard. Oke, kita posisikan dulu, atur. Lihat ini ada namanya pembatas, ada pembatas pengunci ya, lihat ini, lihat juga ini. Oke, kita pasang. Selanjutnya kita hubungkan ke ke CD-ROM. Oke, diulang lagi ya, kita pasang dulu, set, lalu kita pasang ke install tuh disk. Oke, nanti ya, lalu kita pasang kabel IDE untuk ke floppy disk ya. Yang tadi ini ke jenis fungsinya untuk ke ke DVD-ROM, ini berfungsi untuk ke floppy disk. Ini sama, kabelnya jenis PATA atau IDE ya. Lihat juga posisi ininya ya, pastikan posisinya harus salah juga. Oke, pasang ke konektor, lalu kita pasang ke disket atau floppy disk. Lihat ini ya. Set. Oke, jadi si floppy disk ini terhubung ke mesin motherboard. Jadi antara floppy disk dan motherboard itu saling berkaitan ya. Selanjutnya kita pasang kabel SATA. Jadi kesimpulannya, mau DVD-ROM ataupun CD-ROM dan hard disk itu ada dua jenis. Pertama ada SATA. SATA ini ada, kedua ada IDE atau FATA. Jadi ketika kita membeli sebuah komputer itu, lihat dulu spesifikasi komponen antara hard disk dan CD-ROM agar ketika dihubungkan ke motherboard ini ya, ke motherboard ini sesuai. Jadi kesimpulan, jangan asal membeli komponen. Kalau kita membeli suatu perangkat komputer ya, harus lihat dulu spesifikasi barang atau komponen yang akan kita beli ini ya. Kita pasang, lalu kita pasang kabel SATA-nya ya, lihat. Nah, ini kabel SATA dihubungkan ke konektor SATA yang ada di mesin motherboard. Fungsinya agar membaca file yang ada di hard disk ataupun CD agar terhubung juga ya, lihat.
pasang. Setelah itu kita pasang ke ke hard drive atau hard disk ya. Lihat ini jadi ini kesimpulannya, hard disk yang kita tadi pasang ini ada langsung dua jenis. Pertama SATA, yang kedua SATA. Kita pasang ini ya, lihat. Oke, selesai. Lalu kita pasang ini kabel-kabel yang ada di power supply. Kita harus pasang dulu agar si power supply ini mengalirkan daya ke arus listrik dan menghubungkan ke CD-ROM ataupun hard disk ya. Oke, kita pasang kabel SATA-nya. Oke, ini udah dipasang. Sekarang kita pasang ini, kabel ini ya, lihat ini konektor 3 pin ya, pasang. Oke, lalu kita pasang ini fungsi utama mengalirkan daya arus listrik ya, ini. Oke, kita pasang ini power SATA. Power SATA itu yang ada di power supply, fungsinya untuk mengalirkan listrik bisa ke hard disk ataupun CD-ROM, tapi yang berjenis SATA ya. Oke, kita pasang. Selesai. Lalu kita pasang ini konektor 4 pin ya. Oke, lalu kita pasang ke ini sebagai fungsi utamanya ya, ke mesin motherboard. Oke, lihat. Oke, lalu kita pasang ini konektor 4 ATX ya ke DVD-ROM. Sebenarnya DVD-ROM itu ada dua jenis juga ya, yang ini bisa memakai power SATA ataupun 4 ATX ya, sebagai daya pengalir listrik dari power supply tersebut ya. Lihat ini kita pasang. Oke, selanjutnya ini fungsinya sebagai pengalir listrik ke floppy disk ini. Oke, nah kesimpulannya, jadi setiap kabel yang ada di power supply tersebut harus dipasang kabel-kabelnya agar komponen yang ada di dalam casing ini dapat berfungsi, berjalan sebagai semestinya agar berjalan normal. Oke, setelah kita memasang semua komponen dan kabel-kabelnya, selanjutnya kita akan memasang ini. Pertama, kita harus memasang dulu penutup casing ya, ini penutup casingnya. Oke, ditutup agar tidak ada debu ataupun hewan yang masuk ke dalam komputer tersebut ya. Setelah kita pasang casingnya, lalu kita ditutup atau dikunci pakai mur atau baut ya. Oke, selesai ya. Ini saya akan membahas tadi tentang jaringan ataupun VGA. Ini VGA itu ada dua jenis, yaitu ini ada onboard. Onboard itu yang sudah permanen sama motherboard. Kalau ini sebagai tambahan. Oke, ini VGA card yang tadi yang kita udah pasang. Ini LAN. LAN juga ada dua jenis, yaitu ada onboard. Ini ya, ada offboard. Ini berarti kita bisa memasang dua jalur ke internet ya, atau antisipasi jika ada LAN yang bermasalah. Selanjutnya kita memasang ini yang tadi kita pasang, ini namanya NIC wireless atau jaringan wireless, biar agar kita bisa
bisa menghubungkan komputer tersebut ke internet tanpa harus menghubungkan ke lewat jaringan LAN. Oke. Selanjutnya kita pasang kabel monitor. Ini namanya kabel VGA ya, bisa dihubungkan dari sini atau sini, onboard ataupun offboard ke layar monitor. Oke. Ini namanya kabel VGA, yaitu menghubungkan antara yang VGA yang ada di komputer ke layar monitor agar dapat menampilkan layar di desktop ya ataupun monitor. Oke. Udah, lalu diputar. Selanjutnya kita pasang keyboard ya. Ini keyboardnya jenis PS2. Keyboard itu ada dua jenis. Pertama USB, ada PS2 ya. Ini kalau menghubungkan keyboard jenis PS2, lihat dulu warna. Kalau warnanya ungu berarti ini buat keyboard. Kalau hijau itu buat mouse ya. Lihat, posisikan. Ini ada ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7 ini yang posisinya agak besar dan yang agak panjang posisinya di tengah. Jadi lihat dulu ini posisi konektor PS2-nya. Kalau kita salah memasukkan, otomatis konektornya nanti akan patah ya. Lihat dulu, posisikan. Oke, pasang. Selanjutnya kita pasang mouse. Nah, ini mouse. Ini juga mouse-nya jenisnya PS2. Mouse juga ada dua jenis, yaitu ada PS2 dan ada juga USB ya. Lihat dulu posisi dudukannya seperti kayak keyboard ya, lihat. Oke, pasang. Ini selanjutnya kita pasang USB. Nah, USB itu kembali lagi ke cerita awal, mouse dan mouse juga ataupun keyboard ada dua tipe. Pertama ada USB dan ada PS2. Bisa juga kita membeli, kalau kita mampu ya, membeli barang yang bertipe USB, karena tipe PS2 itu jenis yang jadul atau udah lama ya. Lihat, ini ada yang hitam, ada yang putih. Jadi posisikan dudukannya harus pas. Lihat. Oke. Selanjutnya kita pasang kabel internet. Nah, ini namanya konektor RJ45, yaitu fungsinya untuk menghubungkan kabel jaringan LAN ke NIC yang tadi kita pasang. NIC jaringan bisa melalui offboard ataupun onboard. Kalau offboard ini yang pakai NIC, yang kita pasang NIC. Kalau offboard itu yang udah terpasang sama motherboard. Oke, kita pasang. Lihat dulu posisi ketika memasukkannya. Oke, ini ya. Ini juga kabel jaringan ini bisa juga dihubungkan ke sini. Ada LAN NIC-nya, dan ini kelanjutannya dihubungkan ke modem yang bisa mengakses ke jaringan internet. Selanjutnya kita pasang antena NIC wireless, yaitu jika seandainya kita tidak punya kabel ini, kita bisa menggunakan NIC wireless untuk menghubungkan ke internet ya. Lihat ini diputar, ini sebagai antena pemancar atau penerima jaringan wireless tersebut. Terakhir kita pasang kabel power. Kabel power ini ya, kabel power ini berfungsi untuk menyalurkan daya listrik yang ada di terminal dihubungkan ke power supply yang sudah kita pasang di komputer tersebut, agar komputer tersebut dapat menyala karena sudah mengalirkan daya arus listrik ya yang dari terminal itu. Oke, kita pasang. Lihat posisinya, ini ada 1, 2, 3. Posisikan tempat duduknya harus sesuai. Oke, lihat hasilnya.
Lihat, jadi kesimpulannya pertama, kita harus pandai-pandai belajar, ya. Kita harus pandai belajar. Jika kita tidak tahu, tanyakanlah kepada orang yang tahu. Jangan sampai kita ketinggalan update atau informasi mengenai dunia perakitan komputer ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.